Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Semoga pada hari ini teman-teman masih tetap dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa tetap semangat untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh pada hari ini. Baik teman-teman, insya Allah hari ini kita akan membahas materi matematika yaitu tentang debit. Baik, teman-teman, pada pembelajaran sebelumnya teman-teman sudah membahas materi tentang satuan volume. Nah, untuk mempelajari materi debit ini sangat berhubungan sekali dengan materi yang teman-teman sudah pelajari ya, yaitu tentang satuan volume ya. Semoga masih ingat ya. Tangga satuan volume itu ada dua kemarin yang kita pelajari ya, yang kilometer kubik dan yang kiloliter. Ya teman-teman ya. Kalau yang kilometer kubik itu setiap turun satu tangga maka dikalikan dengan 1000. Ketika naik satu tangga maka akan dibagi dengan 1000. Tapi untuk yang tangga kiloliter, hektoliter, dekaliter itu ketika turun satu tangga dikalikan 10 dan kebalikannya. Jika naik satu tangga maka dikali 10. Semoga masih ingat ya teman-teman ya. Nah, untuk hari ini kita sudah masuk materi tentang debit ya teman-teman ya. Baik, kita bahas dulu apa itu pengertian debit. Nah teman-teman, debit itu adalah volume zat cair yang mengalir per satuan waktu. Atau bisa dikatakan atau bisa diartikan bahwa debit itu adalah hasil dari volume dibagi waktu. Dan untuk lebih jelasnya, kita akan mempelajari rumus yang berlaku pada satuan debit ini dengan menggunakan segitiga ajaib. Nah, teman-teman, berikut ini rumus yang berlaku pada satuan debit ya. Kita akan menggunakan atau belajar menggunakan segitiga ajaib. Segitiga ajaib ini sudah kita pelajari pula di pembelajaran sebelumnya ya, sama seperti segitiga Jokowi. Masih ingat ya teman-teman ya? Sama saja ya teman-teman ya. Pada segitiga ajaib ini berlaku 3 rumus ya teman-teman ya. Di sini pada segitiga itu ada keterangan huruf V, D dan W ya. D itu adalah debit ya teman-teman. Kemudian V itu adalah volume dan W adalah waktu. Nah teman-teman, untuk menemukan 3 rumus dari segitiga ajaib ini ya, yang tadinya satu rumus menjadi 3, maka teman-teman mudah ya. Teman-teman perhatikan segitiga ajaibnya. Ketika teman-teman ingin mencari volume, misalkan ya ini volume, teman-teman tutup huruf F-nya ini ya. Berarti rumusnya nanti debit dikali waktu ya. Itu untuk mencari volume. Ketika teman-teman ingin mencari debit, maka teman-teman tutup D-nya ya dengan tangan atau jari teman-teman. Tutup huruf D-nya, maka teman-teman mencari debit. Rumus yang berlakunya ketika D-nya ditutup yaitu volume per waktu. Artinya volume dibagi waktu ya. Itu 2 rumus. Kemudian yang terakhir ketika teman-teman ingin mencari waktu ya, maka teman-teman tutup huruf W-nya ini, tutup dengan jari atau tangan, maka rumus yang berlaku adalah V per D, yaitu volume dibagi debit. Nah, itu kita temukan 3 rumus yang berlaku pada segitiga ajaib ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa rumus debit itu teman-teman ya, volume dibagi waktu. Kemudian untuk mencari volume, maka rumus yang berlaku adalah debit dibagi waktu. 2 ya, kemudian yang ketiga, untuk mencari waktu, teman-teman bisa mengalihkan debit dikali dengan volume. Ya teman-teman ya, mudah ya. Jadi ada 3 rumus untuk mencari debit, volume, dan waktu. Diingat-ingat teman-teman ya. Kemudian satuan debit ya. Teman-teman, satuan debit itu dinyatakan dalam satuan volume dan satuan waktu ya. Artinya dalam satuan volume itu yang berlaku adalah meter
kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, atau liter yang sudah kita pelajari pada tanggal satuan di pembelajaran sebelumnya ya. Kemudian satuan waktunya seperti detik, menit, atau jam ya. Ini juga sudah teman-teman pelajari ya. Kemudian jadi dapat disimpulkan bahwa satuan debit itu adalah liter per detik ya, sentimeter kubik per menit, bisa juga liter per jam atau meter kubik per jam ya. Intinya bahwa satuan debit itu terdiri dari dua ya, antara volume ya, antara satuan volume dan satuan waktu, teman-teman ya. Baik, teman-teman, satuan debit juga dapat diartikan ya, teman-teman ya. Misalkan caranya seperti ini. Nah, ada sebuah keran mengalirkan air dengan debit 5 liter per detik. Nah, artinya ya, dalam waktu 1 detik, keran air tersebut mengeluarkan sebanyak 5 liter ya. Kemudian satu lagi, sebuah keran mengalirkan air dengan debit 1450 desimeter kubik per 15 menit. Maka artinya dalam waktu 15 menit ya, keran air itu mengeluarkan air sebanyak 1450 desimeter kubik ya, teman-teman ya. Bisa teman-teman perhatikan bahwa jika ya langsung per detik, artinya di sini ada angka 1 yang tersembunyi ya, karena memang tidak dituliskan ya dalam matematika itu. Tapi di sini ada 1, makanya di sini artinya dalam waktu 1 detik ya. Karena di sini tidak dituliskan, tapi sebenarnya ada ya, keran air tersebut mengeluarkan air sebanyak 5 liter. Nah, seperti ini persamaan untuk mengartikan sebuah debit ya, teman-teman ya. Baik, untuk lebih jelasnya kita mencoba latihan ya untuk mengubah satuan debit ya, teman-teman ya. Satuan debit itu dapat kita rubah menjadi satuan debit yang lain ya. Contohnya ya, contoh yang pertama, mengubah satuan debit ke satuan debit yang lain ya. Yang pertama, ada ibu soal ini 40 liter per menit. Nah, kalian harus rubah menjadi mililiter per menit. Nah, ya, sebenarnya ini satuannya sudah sama-sama satuan debit ya, liter, mililiter ya, tapi kita rubah ya. Kita mengubahnya. Maka kita jawab ya, kita rubah satu persatu dulu ya, karena di sini 40 liter dirubah ke mililiter. Kemudian menit memang sudah tidak perlu kita rubah karena sudah sama menitnya ya. Kita rubah dulu ya volumenya. Volumenya 40 liter. Karena dirubah ke mililiter, kita lihat tangganya. Kita pengingat lagi nih ya. Dari liter L ya, dirubah ke mililiter itu turun, teman-temannya. Turunnya berapa tangga kita hitung? 1, 2, 3. Turun 3 tangga, maka dikalikan 1000 ya, teman-temannya. Maka kita tulis 40 dikali 1000. Hasilnya 40.000 ml. Kemudian waktunya. Ya, waktunya karena di sini per menit, berarti jangan lupa teman-teman ya, per menit ini ada angka 1 yang tersembunyi. Berarti 1 menit ya. Kita tulis 1 menit. Dirubah menjadi menit juga, berarti tidak berubah, tetap 1 menit ya, teman-teman ya. Kemudian karena yang ditanyakan adalah debit ya, ini kan merubah satuan debit, maka kita ingat kembali rumus debit. Rumus debit itu ya, untuk mencari debit dengan satuan, dengan segitiga ajaib ini kita tutup huruf D-nya, atau teman-teman tutup huruf D-nya, maka diketahui rumusnya yaitu volume dibagi waktu. Kita masukkan teman-teman ya, debit sama dengan volume dibagi waktu. Kita masukkan juga angkanya ya, angkanya sudah ada 40 ml dibagi 1 menit. Hasilnya 40.000 mililiter per menit. Jadi bisa disimpulkan ya, 40 liter per menit ya sama dengan 40.000 mililiter per menit. Ini contoh yang pertama, mengubah satuan debit ke satuan debit lainnya ya. Kita latihan lagi teman-teman ya. Contoh nomor 2 ya.
Baik, contoh nomor 2 ya 18 kiloliter per jam ya, berapa liter per menit ya. Seperti biasa teman-teman ya, kita rubah satu persatu ya. Yang pertama volumenya 18 kiloliter, kita rubah menjadi liter. Kita lihat dulu yuk tangganya. Kita mengingat lagi dari kiloliter menuju liter itu turun. Berarti dikali teman-teman ya, turun berapa tangga? 1, 2, 3. 3 tangga berarti dikali 1000. Teman-temannya kita tulis 18 dikali 1000 sama dengan 18.000 liter. Ya ini volumenya. Kemudian waktunya. Waktunya kita rubah ya. Karena berbeda ini dari jam menuju menit ya, maka kita harus rubah. Artinya ini ada 1 jam berapa menit ya, kita masukkan. Kita masukkannya 1 jam itu sama dengan 60 menit. Kemudian teman-temannya yang ditanyakan masih debit ya, karena merubah satuan debit. Maka kita rumusnya sama ya seperti nomor 1. Rumus debit kita tutup D-nya. Kita lihat segitiga ajaibnya yaitu rumusnya volume dibagi waktu. Maka kita masukkan lagi rumusnya. Debit sama dengan volume dibagi waktu. Karena angkanya sudah sama ya, maka kita masukkan angkanya. 18.000 liter per 60 menit. Ya, maka hasilnya 300 liter per menit. Jadi, ya, 18 kiloliter per jam sama dengan 300 liter per menit. Ya, ini mengubah satuan debit ke kesatuan debit yang lainnya. Nomor 2, kita latihan lagi contoh nomor 3 ya teman-teman ya. Nomor 3 ini Ibu punya soal 12 desimeter kubik per menit. Teman-teman rubah ke sentimeter kubik per detik. Ya teman-teman biasa rubah satu persatu ya. Kita masukkan volumenya 12 desimeter. Ya. Kemudian teman-teman rubah dulu ya, karena di soalnya ini dirubah menjadi sentimeter. Maka kita atau teman-teman lihat lagi tangganya ya nanti ya. Kita lihat tangganya mana. Nah, ini tangganya teman-teman lihat dari kilometer ya. Kilometer kubik soalnya yaitu desimeter. Desimeter kubik menuju sentimeter itu turun satu tangga, maka dikalikan 1000 teman-temannya. Hasilnya 12.000 cm kubik. Kemudian waktunya 1 menit ya, karena di sini nggak ada satunya. Kita masukkan ya. Dirubahnya ke detik, artinya 1 menit itu 60 detik ya. Karena yang ditanyakan detik. Maka kita masukkan ya. Rumusnya masih sama ya, debit ya. Yang dicari debit rumusnya volume dibagi waktu. Maka kita masukkan volume dibagi waktu, masukkan angkanya 12.000. Maaf. 12.000 cm kubik dibagi 60 detik, hasilnya yaitu 200 cm kubik per detik. Jadi teman-teman ya, 12 desimeter kubik per menit. Hasilnya dirubah ke cm kubik per detik yaitu 200 cm kubik per detik ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita lanjut ke soal cerita ya teman-teman ya. Nah, kita akan membahas soal cerita ya untuk mencari volume, debit, dan waktu ya teman-teman. Kita contoh nomor 4 ya, bentuknya soal cerita. Kita baca dulu soalnya. Sebuah selang digunakan untuk menyiram taman dengan debit 0,8 liter per menit. Kemudian taman disiram dengan waktu 40 menit. Ditanyakan berapa liter air yang digunakan untuk menyiram taman, maka kita jawab. Ya, kita masukkan yang diketahui dulu. Debitnya 0,8 liter per menit, waktunya 40 menit ya teman-teman ya. Kemudian karena yang ditanyakan liter, maka kita lihat dulu rumusnya ya. Liter itu berarti yang ditanyakan volume ya, karena liter itu satuan volume. Kita lihat volume di atas, kita tutup ya teman-teman ya dengan angka atau jari teman-teman. Berarti rumusnya debit dikali waktu. Kita tulis ya, rumus volume sama dengan debit dikali waktu ya. Kemudian masukkan angkanya 0,8 dikali 40. Hasilnya adalah 32 liter ya, karena yang ditanyakan liter, satuannya pun liter, menit-menitnya hilang. Kemudian jadi ya, volume air yang digunakan untuk menyiram taman adalah sebanyak 32 liter ya teman-teman ya. Mudah ya. Tinggal memasukkan angka ke dalam rumus ya.
Baik, lagi ya, kita latihan lagi contoh nomor 5 ya untuk mencari debit, teman-teman. Nah, contoh untuk mencari debit ini seperti ini soalnya kita baca bersama ya. Sebuah kolam renang diisi air sebanyak 2.500 liter dalam waktu 50 menit. Berapakah debit kolam renang tersebut? Maka kita jawab. Kita tulis ya seperti biasa yang diketahuinya. Volumenya berapa? 2.500 liter. Kemudian waktunya 50 menit. Kemudian yang ditanyakan adalah debit. Maka kita lihat ya, kita lihat lagi, kita ingat lagi rumus segi tiga ajaibnya. Karena yang ditanyakan debit, maka kita tutup huruf D-nya. Berarti rumusnya volume ya, volume dibagi waktu. Kita masukkan ya, rumus debit sama dengan volume dibagi waktu. Kita masukkan angkanya 2.500 liter dibagi 50 menit, hasilnya 50 liter per menit. Jadi debit air di kolam renang adalah 50 liter per menit. Mudah ya teman-teman ya. Satu lagi yang terakhir, contoh nomor 6 itu untuk mencari waktu ya. Nah, contohnya sebuah keran air memiliki debit 20 desimeter kubik per menit yang digunakan untuk mengisi sebuah bak mandi dengan volume 0,6 meter kubik. Nah, ini hati-hati teman-teman ya. Volume dengan debitnya berbeda. Maka volumenya nanti harus dirubah dulu menjadi desimeter kubik ya. Kemudian berapakah waktu yang diperlukan untuk mengisi bak mandi tersebut? Maka kita jawab, kita tulis dulu yang diketahui. Debit ya 20 desimeter kubik, kemudian volumenya 0,6 meter, kita rubah ya dulu ke desimeter. Kita lihat dulu tangga satuannya seperti biasa ya, tangga satuannya dari meter kubik ke desimeter kubik itu turun satu tangga, berarti dikalikan dengan 1000 ya teman-temannya. Maka kita tulis di sini 0,6 dikali 1000. Hasilnya 600 desimeter kubik. Kemudian kita kembali lagi ke soal. Yang ditanyakan adalah berapa waktu. Nah, karena yang ditanyakan waktu, kita ingat kembali, kita lihat lagi rumus segitiga ajaibnya. Kita tutup huruf W-nya karena yang ditanyakan waktu. Berarti rumusnya volume dibagi debit. Kita masukkan ya. Nah, volume dibagi debit ya. Rumus waktu yaitu volume dibagi debit. Kita masukkan angkanya karena sudah ada di atas ya, tinggal masukkan 600 desimeter kubik dibagi debitnya 20 desimeter kubik per menit. Maka hasilnya adalah 30 menit. Ya teman-teman ya. Jadi waktu yang diperlukan untuk mengisi bak mandi adalah 30 menit. Teman-teman, mudah ya. Insya Allah kita mudah hanya memahami soal dan memasukkan rumus ya, kemudian angkanya dimasukkan ke rumus ya. Asal teman-teman berhati-hati ketika membagi atau mengalikannya, karena biasanya teman-teman itu kesalahannya hanya di operasinya ya, ketika mengalihkan atau membagikan. Jadi teman-teman nanti lebih hati-hati lagi ya. Insya Allah ini materinya mudah ya, tinggal memasukkan angka-angka yang ada di soal ceritanya ya. Baik teman-teman ya, alhamdulillahirobbilalamin. Semoga materi yang Ibu sampaikan ini dapat dipahami oleh teman-teman ya. Jika ada yang belum dipahami silakan segera ditanyakan di grup diskusi ya. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya ya, tetap semangat belajar untuk teman-teman, jaga kesehatan ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.